wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Hamidah, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Zainul Hasan Balung, Kabupaten Jember. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 tahun 2025 dengan NIM 25010911544 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada hari ini, tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Zainul Hasan Balung, Kabupaten Jember, kelas 7, dengan tema Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selamat duduk anak-anak. Gimana hari ini kabarnya, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Satu kali lagi, bisa. Oke, sehat semuanya? Ada yang sakitkah hari ini? Ada. Sudah bersyukur hari ini? Dengan cara apa bersyukurnya? Tadi pagi? Bersyukurnya dengan apa? Sholat subuh tepat waktu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan untuk dipimpin berdoa. Seperti biasanya, ketua kelas silakan memimpin doanya di kelas sini. Silakan. Tangannya berdoa. Yang semuanya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Oke, baik, terima kasih. Ahmad Nadiem Maulana, Alika Naila, Alia Syakila, Amanda Dia, Asa, Bilqis Berlian, Chelsea, Ciara Kuiza, Fitri Alia, Friska Mei, Gibran Zia. Oke, semuanya berarti sudah hadir hari ini. Tidak ada yang izin sakit maupun izin bepergian. Baik, terima kasih. Sebelum pembelajaran, Bu Dwi mulai pengen ngecek dulu kerapiannya anak-anak. Bisa berdiri, ada ke Bu Dwi semuanya. Silakan menghadap ke Bu Dwi untuk saya cek kerapiannya. Adakah yang tidak pakai dasi? Dasinya yang masih perak-perak silakan dibenarkan. Kelas 7 sudah bisa pakai dasi sendiri kan ya? Bisa. Tidak dipakai sama orang tua atau temannya ya? Jadi harus bisa belajar, masa kalah sama anak TK yang sudah bisa berdasi ya. Oke, semuanya sudah rapi. Kebersihannya, apakah ada satu sampah yang ada di dapurnya masing-masing? Silakan dicek terlebih dahulu. Karena suasana kalau kelasnya itu bersih, kerapiannya baik, maka pembelajarannya itu enak dijalani. Bersih semuanya? Tidak ada yang kotor? Oke, bagus.
pembelajaran hari ini. Sebelum saya menampilkan video pembelajaran, saya pengen tanya dulu nih sama anak Jude, pengen dia statik kognitifnya, pengetahuannya kalian sebelum pembelajarannya ini diperdalam lagi. Hari ini kita akan membahas tentang materi Khulafaur Rasyidin. Nah, kata-kata Khulafaur Rasyidin itu kalian asing atau pernah mendengar? Asing atau pernah mendengar? Di mana mendengarnya? Di SD atau di MI pernah belajar Khulafaur Rasyidin? Pasti sedikit banyak kalian masih paham, masih mengerti, masih hafal tentang Khulafaur Rasyidin. Sekarang saya tanya, kalau sudah pernah mendengar, apa itu Khulafaur Rasyidin? Pemimpin pengganti Rasulullah. Kok diganti Rasulullah? Kenapa? Kenapa deh? Karena Rasulullah pada saat itu sudah wafat, kemudian digantikan oleh siapa? Berarti digantikan sebagai nabi. Sebagai apa? Sebagai pemimpin atau khalifah penerusnya umat Islam. Dan kemudian ada kalian tahu siapa sih khalifah yang bergelar Asyidin? Ayo, siapa? Abu Bakar. Oh iya, tadi kan ada yang menjawab tuh, kenapa kok Rasulullah diganti karena wafat? Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah kalian mendeskripsikan bagaimana suasana umat Islam pada saat itu ditinggal oleh pemimpin yang paling mereka cintai? Ayo, ayo jelaskan, gambarkan. Duka dan kebingungan, kekosongan untuk cari pengganti. Kebingungan, kekosongan, Mencari pengganti. untuk mencari pengganti. Oke, beri tepuk tangan dulu. Ya, oke, jadi suasananya kita coba renungkan ya. Kita sekarang renungkan suasananya umat Islam yang menemani Rasulullah mulai dari awal perjuangan, mulai dari disiksa oleh para kaum kafir Quraisy, dihina, dilecehkan dan lain sebagainya. Ya, kemudian ditinggal begitu saja. Begitu rasa dukanya yang sangat dahsyat. Bahkan sampai Utsman bin Affan, sahabatnya Rasulullah yang menemani Rasulullah di mana saja beliau berdakwah, itu pun gak mempercayai kalau Rasulullah itu wafat. Bahkan mengatakan Rasulullah itu tidak mati, tidak wafat, tapi Rasulullah sedang tidur. Saking apanya itu? Saking gak terimanya kekasih Allah meninggalkan posisi pemimpin umat Islam. Mengevaluasi dan membuktikan sikap sederhana, jujur, toleransi, dan mampu bermusyawarah. Kan kita sekarang membahas tentang musyawarah, membahas tentang siapa itu Abu Bakar Asyidin, membahas bagaimana proses atau ciri-ciri kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Berarti murid harus bisa membuktikan, bisa berkata jujur tidak, bisa bertoleransi tidak, bisa bermusyawarah tidak. Jadi misalkan contoh kecil, ada teman-temannya lagi berantem ya, jadi harus bisa menengahi, tidak boleh diberi tambah panas-panas, gak boleh menambah fitnah. Kalau menambah fitnah, nambah panas-panasan, tambah tukaran, berarti murid tersebut belum bisa mengevaluasi dan membuktikan sikap sederhana, jujur, toleransi, dan bermusyawarah yang sebagaimana dicontohkan oleh kaum Majidin Ansor
Inilah pertarungan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Coba kita pahami posisi keduanya. Di satu sisi ada kaum Muhajirin, para perantau dari Mekah. Mereka mengajukan Abu Bakar. Argumen mereka kuat banget. Kami ini yang pertama beriman, yang rela ninggalin segalanya, yang berjuang di sisi Nabi pas lagi susah-susahnya. Plus ada isyarat menunjukkan Abu Bakar sebagai imam sholat tadi. Di sisi lain, kaum Ansor dari Madinah punya klaim yang gak kalah kuat. Kamilah yang memberikan perlindungan. Di tanah kamilah Islam bisa punya rumah dan tumbuh besar. Kandidat mereka adalah Sa'ad bin Video tersebut menjelaskan tentang apa? Ada yang mau jawab? Atau beri tunjuk? Saya tunjuk ya. Oke, pengen tahu suaranya Mas Besar kan? Video tersebut menjelaskan tentang apa? Perbedaan kaum Ansor dan kaum Muhajirin saat memilih khalifah. Perdebatan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin saat pemilihan khalifah. Nah, kemudian pertanyaan lagi, tahu nggak caranya bagaimana para kaum Muhajirin dan Ansor menentukan pemimpin pertama? Dengan cara apa? Hah? Berarti musyawarahnya mulus, tidak ada hambatan? Tidak ada hambatan musyawarahnya? Tidak ada hambatan. Berarti tadi yang katanya di video itu tersebut mengatakan bahwasanya ada dua kubu yang saling berdebatan. Berarti musyawarahnya tidak berjalan secara mulus, tetapi dilatar belakangi dengan apa? Dengan perdebatan terlebih dahulu. Kemudian siapa yang akhirnya bisa menengahi itu semuanya? Umar bin Khattab. Dengan cara apa Umar bin Khattab menengahi mereka berdua? Dengan cara egois? Parah? Apa itu parah nih? Terus gini, aku masih memutuskan apakah seperti itu? Tidak, tetapi dengan memberikan argumen-argumen yang sangat masuk akal dan logis. Maka dari itu diterimalah argumen-argumennya Umar bin Khattab sama kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ya, paham dari video tersebut? Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin: jujur dan adil, dekat dengan rakyat, mengutamakan kepentingan umat, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, tidak haus kekuasaan. Ya, jadi kita tahu mulai dari pemilihan Abu Bakar sampai dengan Ali bin Abi Thalib itu tidak sistem turun temurun, tapi sistem apa? Musyawarah dengan umat Islam atau dipilih oleh umat Islam. Ya, jadi tidak haus kekuasaan. Sekarang pertanyaannya, ciri-ciri Khulafaur Rasyidin atau kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini apakah sudah tertera di negara kita di Indonesia? Sistemnya tidak. Semuanya bilang tidak. Kenapa di Indonesia? Karena di Indonesia tidak ada nih kepemimpinan yang jujur dan adil. Coba saya ingin tahu suaranya Mbak Amanda. Oh ya Allah, maaf ya. Mbak Modi, ciri-ciri kepemimpinan Khulafaur Rasyidin jujur adil sampai dengan tidak haus kekuasaan. Apakah ciri-ciri ini ada di dalam negara kita? Ada, tetapi tidak semuanya. Oke, sekarang tugasnya Bu Dwi membagi kelompok. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4 nantinya akan membuat proyek atau produk tentang materi hari ini. Ya. Proyeknya apa Bu? Seperti tadi, proyeknya bisa kalian pilih, baik itu infografis, peta konsep,
infografisnya. Nah, jadi ini infografis ya, ada beberapa info dan juga ada beberapa gambar. Namanya infografis ya, ada infonya, ya ada gambarnya ya. Kemudian ada di sini saya contohkan peta konsep. Nah, peta konsepnya seperti ini. Jadi tidak sama dengan infografis ya, peta konsep. Kemudian ada contoh dari poster. Berarti kalau poster itu adalah ajakan ya. Untuk materinya bagaimana Bu? Materinya saya serahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Boleh memilih materi tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, boleh memilih tentang proses terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah umat Islam. Namun sebelum kalian mengerjakan di sini ada jadwal pembukaan proyek ya. Pembuatan proyek yang perlu diperhatikan. Satu, menentukan pembagian tugas pembuatan proyek. Jadi ada yang mencari referensi, ada yang membuat sketsa, ada yang presentasi. Jadi semuanya harus bekerja, tidak boleh ada yang tidak bekerja. Jadi harus ditentukan, ada yang mencari referensi, yang membuat sketsa, dan ada yang presentasi. Itu waktunya berapa menit? Waktunya 3 menit untuk menentukan tugasnya. Kemudian berdiskusi materi, waktunya 10 menit. Mengerjakan proyek dan LKPD 20 menit. Presentasi dan menunjukkan hasil proyek selama 18 menit. Ya, untuk mengerjakan ini semuanya. Kalau LKPD-nya dikerjakan secara individu. Saya bagikan LKPD-nya dulu. Ditulis namanya. Ada yang dulu? Wanita Indah untuk menentukan pemimpin seorang Umar bin Khattab, kemudian mengusulkan Abu Bakar sebagai pemimpin. Dicintai. Sekali lagi. Bagaimana kondisi umat Islam saat ditinggal oleh pemimpin yang mereka cintai? Lebih keras Mas, biar kedengaran kelompok lain. Saat ditinggal Bapak Rasulullah, umat Islam. Kalau Rasyidin berasal dari kata khalifah, berarti pengganti, dan Rasyidin orang yang ditunjuk sebagai pemimpin. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad yang telah mendapat petunjuk dari Allah. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah orang yang memimpin dengan
yang mendapat petunjuk dari Allah. Ada 4 khalifah pengganti Nabi Muhammad. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Masa jabatannya selama 4 tahun, mulai dari 632 Masehi sampai 634 Masehi. Tidak Ansor. Yang kedua, Abu Bakar yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajukan sifat salat. Itu dari Utsman bin Affan yang menyebarkan saat menyebarkan agama Islam atau memberikan pada yang mati Al-Quran, tapi berarti dengan hadis. Pemilihan kepemimpinan Sayyidina Rasulullah ditentukan memakai cara konsensus atau musyawarah. Saat musyawarah kan itu memberikan hasil yang bisa disetujui para kaum. Jadi Ya, berdiri semuanya, kita harus berikan pacu jalur. Pacu jalur. Tirukan semuanya untuk bergerak ya. Tahap evaluasinya dari kelompok 1, 2, 3, 4 sudah menunjukkan hasil proyeknya dengan sangat bagus. Dari pembahasan mulai dari awal sampai terakhir, sudahkah kalian mengenal Khulafaur Rasyidin? Sudah mengenal beliau? Sudah mengenal beliau? Oke, sudah. Sudahkah atau bisakah kalian nantinya setelah proses pembelajaran ini berlangsung di luar sana, kalian bisa menerapkan contoh-contoh sikap yang telah diberikan atau dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin? Seperti apa yang dicontohkan tadi? Hah? Apa? Jujur. Bisakah jujur? Bisakah tidak bohong? Insya Allah bisa ya. Bisakah bertoleransi? Bisa toleransi ya? Bisakah menjadi penengah-tengah kalau ada kegaduhan? Bisakah kalau ada temannya lagi gaduh, kita sebagai teman di tengah-tengah jangan gitu, jangan gitu. Ojo sampai gitu, jangan ya, jangan jadi pemanas, jangan tambah menjadi pemfitnah, tetapi didamaikan seperti apa yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Jadi semuanya itu bisa dilakukan dengan baik kalau ada musyawarah dan tidak ada keegoisannya. Ya, paham ya? Oke. Terus kemudian dari proses pembelajaran ini, saya ingin tanya, adakah proses yang pembelajaran yang kalian sukai? Bagaimana yang disukai? Ice breaking. Ada lagi?
Ya, kita simpulkan bahwasanya sebagai pelajar kita harus apa? Harus apa lagi? Bersemangat dalam mencari, tidak boleh putus asa. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bu Dwi, kita panca cinta ada 5 ya, cinta pada Allah, pada ilmu, pada diri sendiri, pada lingkungan, pada negara Indonesia ya. Nyampe ke hikmahnya. Hikmahnya apa mempelajari Khulafaur Rasyidin? Meneladani akhlak dan kepemimpinan mereka ya, menumbuhkan semangat cinta Islam, menyadari pentingnya kepemimpinan yang adil dan amanah, meningkatkan rasa hormat kepada para sahabat. Ya, jadi ini hikmahnya kita mempelajari, mengetahui Khulafaur Rasyidin. Oke. Kesimpulannya apa Bu? Kesimpulannya adalah sebagai pelajar saya belajar tentang kejujuran ya, jujur sesuai apa yang tadi kita pelajari, yaitu tentang Abu Bakar, kemudian adil, semangat membela kebenaran dari mereka ya, bukan membela kesalahan tapi membela kebenaran ya dari mereka. Tepuk tangan untuk kelas ini dan terima kasih sudah berkolaborasi, sudah berpendapat dengan teman-temannya. Tidak adakah dari kelompok-kelompok ini yang menunjukkan keegoisannya? Selama proses kolaborasi ada yang menunjukkan keegoisannya, gua harus pakai ini, harus pakai ini, seperti itu? Tidak, tetapi semuanya dilakukan dengan bermusyawarah. Akhirnya apa? Sudah siap untuk presentasi tadi, hasilnya sudah bagus ya. Jadi